pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami dari Saam ingin mereview alat tanam padi tabela generasi terakhir yang kita miliki. Saya di sini bersama pakar mesin dari Saam, yaitu Bapak Robi Hidayatullah. Jadi yang kita miliki ini adalah alat tanam padi tabela, tanam benih langsung, yang mana ini biasa dipakai oleh para petani yang istilahnya begini, ingin pelaksanaan pekerjaan yang efisien dengan tidak perlu melakukan pembibitan di lahan. Jadi benih padi dikecambahkan, terus kemudian langsung dimasukkan ke dalam alat ini, kemudian ditanam, ditebal langsung. Oke Pak Robi, kita masuk ke inti daripada fitur-fitur yang akan kita bahas mengenai tabela ini. Bisa dijelaskan Pak Robi kepada para pemirsa di sana. Pertama mungkin kita akan membahas mengenai kira-kira pemirsa itu pada saat katakanlah misalkan nanti akan memiliki tabela ini akan mendapatkan paket seperti apa? Di situ ada kotaknya Pak Robi yang mungkin bisa ditunjukkan Pak Robi. Jadi awalnya itu packagingnya seperti ini, kardusnya ukurannya seperti ini. Nanti di dalamnya terdapat beberapa item-itemnya seperti ini. Ini masih belum dirakit. Jadi murni dari pabrik itu seperti ini, masih terpisah, belum rakitan. Nanti setelah dirakit itu hasilnya seperti ini. Ini contoh yang telah dirakit. Ada berapa tabung Pak Robi yang bisa dirakit maksimum? Jadi ini yang terpasang ini salah satu contoh yang semuanya terpasang. Jadi terdapat 10 tabung tempat benihnya. Ada 10, ini terpasang semua. Bisa juga tidak dipasang semua atau dikurangi sesuai kebutuhan. Oke. Untuk konfigurasi yang paling maksimum nih ya. Ini lebar yang bisa dirangkai itu berapa meter jadinya? Kalau total panjang dari roda matahari ini sampai situ itu 2 meter 40. 2 meter 40 cm ya? 2 meter 40 cm. Nah, dengan ada 10 tabung yang ada di sini, ini jarak baris yang bisa dibentuk pada saat petani menanam itu berapa sih? Kalau terpasang semua ini dan jaraknya seragam itu 23 cm. 23 cm. Ya, jadi jarak antara benih ini sama ini 23 cm. Oke, kalau seandainya misalkan petani ingin istilahnya jarak yang lebih rapat, tentunya apa yang harus dilakukan? Itu tinggal geser ini aja. Jadi di sini tuh ada penguncinya atau klem, tinggal dikendorin, digeser biar lebih rapat atau sebaliknya. Oke. Jadi jarak antar baris bisa diatur, tapi maksimumnya itu adalah yang pasti bahwa ini akan mentok ke sini ya. Ya. Itu adalah jarak minimum yang bisa diatur. Ya, seperti Oke. itu. Kira-kira sekitar 10 cm jaraknya ya. Ya. Paling pendek ya. Jarak baris yang paling pendek. Oke, Pak Robi. Terus kemudian kita bicara soal, nah, tabela ini bisa dikonfigurasikan untuk jajar legowo tidak? Jajar legowo itu kan ada baris yang berdekatan, ada beberapa yang berdekatan, kemudian ada yang berjauhan. Bisa nggak dikonfigurasikan untuk cara penanaman jajar legowo? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya jarak antara baris tanaman ini, jarak sampingnya ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Entah itu mau jajar legowo, misal 20, 20, 40 itu bisa juga diatur. Oke, itu ya Pak Robi ya. Jadi ini memiliki sesuatu yang sifatnya fleksibel ya untuk pengaturan baris ya Pak Robi ya. Oke, bagus Pak Robi. Nah Pak Robi, soal ini ya Pak Robi, soal kapasitas tabung ini. Ini tabung ini, satu tabung ini bisa menampung berapa kilogram benih padi ya? Kira-kira? Kalau ini tabung ini itu bisa masuk benih sekitar 2 kg, cukup ini 2 kilo. 2 kilo bisa ya Pak Robi ya? Bisa.
Tapi ya tentunya intinya ya tergantung dari apa namanya. Kalau 2 kg diisi penuh, ini bisa 20 kg hanya untuk benihnya ya Pak Robi ya. Oke, kalau berat daripada bibitnya sendiri berapa? Kalau berat kosong belum ada isi apa-apa seperti ini itu hanya 12 kg, cukup ringan beratnya. Oke, 12 kg kalau diisi semuanya ini maksimum 2 kg per tabung. Jadi total 20 ditambah 12, 32 kg. Ya, itu mungkin juga termasuk berat ya. Tapi istilahnya petani bisa menyesuaikan lah ya. Kira-kira isi daripada tabung itu mau diisi berapa? Disesuaikan dengan kapasitas maksimalnya itu memang 2 kilo, tapi secara teknis di lapangan nggak mungkin diisi penuh 2 kilo seperti itu Pak. Baik, jadi gitu. Nah Pak Robi, kalau kita lihat dulu ya, ini alat tanam ini kan, ini ada tongkatnya nih, ada tongkatnya. Dulu kita pernah punya generasi yang lama, ya. Generasi lama yang kalau nggak salah ini generasi yang lama, ini yang warna hijau. Nah, dibandingkan dengan generasi yang lama, ini kan kita, ini metalnya ini sedikit beda nih Pak Robi dengan kalau dulu itu kalau nggak salah itu metal besi biasa. Kalau ini apa ya Pak Robi? Ini bahannya stainless steel ini, jadi bisa anti karat ini. Misal kena air sawah itu masih aman Pak, awet nanti. Oh gitu ya Pak Robi. Nah ini sendiri? Kalau tongkat ini bahannya galvanis, juga sama anti karat juga. Nah ini pipa yang di tengah ini penghubung antara tabung ini, antar tabungnya ini. Untuk pipa tengah ini juga tempat tabungnya sama bahannya galvanis juga. Oke, jadi semua dari bahan-bahan metal yang ada pada alat tanam tabela ini intinya ini tahan karat ya. Iya. Stainless steel tahan karat, pipa galvanis tahan karat. Jadi mestinya harapannya ini tahan lama ya. Iya. Tahan terhadap karat. Oke, kita masuk lebih detail Pak Robi ya. Tadi kita sudah bahas mengenai tabung. Ya. Nah ini kalau kita lihat di sini ini ada kayak apa ini? Ini kayak sepatu ya, sepatu kayak ski ya. Ya. Sepatunya orang bermain ski. Ini kira-kira apa manfaatnya? Yang tidak dimiliki oleh jenis generasi sebelumnya. Iya, tabela yang lain. Yang generasi yang sebelumnya. Jadi fungsi dari sepatu ini itu sebagai tahanan pada saat di permukaan tanah yang becek pada saat akan tanam, seperti itu. Jadi sebagai penopang agar tidak tenggelam. Tidak tenggelam dan mudah ya untuk ditarik ya Pak Robi. Ya, juga. Dan tidak melentur ya, walaupun panjang 2,4 meter tapi dia tidak melentur. Kalau nggak ada ini kan melengkung ya ke bawah ya, pasti ya. Pastinya. Oke, jadi ini fungsinya sebagai penahan dan juga untuk mempermudah berjalan di atas lumpur. Ya. Betul ya? Seperti itu kayak sliding, kayak meluncur gitu ya. Nah, ini dengan yang roda matahari ini kanan kiri. Ya. Ini kan ada spike ini, ada kayak apa namanya istilahnya ya? Jeruji, bukan jeruji, istilahnya apa? Nah, ini manfaatnya ini apa ini? Ini runcing-runcing ini, plastik runcing ini. Apa ini kelebihannya? Roda yang berbentuk matahari ini kenapa dibikin seperti ini? Yaitu untuk mencegah selip di tanah yang becek atau di lumpur. Karena dengan desain seperti ini dia akan menancap. Jadi dengan kata lain, kepastian jarak itu bisa terjamin ya? Bisa. Karena cengkeraman terhadap lumpurnya itu bagus ya, jadi nggak ada yang namanya tergelincir atau apa gitu. Jadi selalu berputar dengan jarak yang istilahnya apa? Jarak yang seragam lah ya. Jadi nggak ada ceritanya slip, ada ya. Oke, jadi bagus lah kalau gitu. Ini beda ya dengan yang ada di pasaran atau yang dibikin oleh teman-teman petani yang terbuat dari paralon kan. Biasanya kan rodanya kan sangat sederhana. Iya. Oke, Pak Robi. Nah, kita tadi sudah membahas beberapa aspek ini ya. Nah, sekarang yang paling penting ini, kemudahan di dalam pengaturan jarak tanam bibit dan jumlah bibit yang keluar ya dalam satu baris. Ya. Itu kan menjadi suatu concern ya, menjadi suatu permasalahan pada saat kita bicara alat tanam padi tabela. Nah, alat tanam padi tabela yang dulu yang kita punya itu kan
sifatnya kan seperti ini nih. Ya. Ini lubang ini ya. Ini lubang. Pada saat diam kan istilahnya benih padi itu bisa turun terus-terusan ya kan? Nah, Pak Robi mungkin bisa ceritakan kepada para pemirsa ya di rumah ya. Apa fitur yang dimiliki oleh masing-masing tabung ya di alat tanam padi tapela ini yang sifatnya lebih dari sistem tabela yang dibikin oleh teman-teman petani di sana dengan menggunakan paralon, dan juga generasi yang lebih lama yang kita miliki seperti ini. Bisa diceritakan Pak Robi lebih detail Pak Robi. Jadi saya ambil contoh ini generasi yang lama ya. Jadi untuk lubang tempat benih jatuh ini hanya ada 2. Jadi ada 2 seperti ini, ada 2. Ya untuk penutupnya pun hanya sederhana menggunakan karet seperti ini. Jadi di sini terdapat 3 lubang keluaran benih, yaitu ini samping, tengah, sama samping sebelah sini. Beda dengan yang model lama hanya ada 2. Nah, untuk menyetel jaraknya di sini, ini ada yang bentuk seperti panah ini. Ini untuk menggeser lubang. Nah, menggeser lubang jarak tanamnya di sini. Iya, tapi ini kan yang sifatnya ini kan kalau seandainya kita memanfaatkan lubang ini Pak Robi ya. Ini kan kalau seandainya misalkan petani itu lagi menanam dan kemudian posisinya diam, ini kan ngocor terus bibitnya. Ya, benar. Nah, seperti itu. Ada nggak fitur lain selain ini Pak Robi? Jadi apa yang bisa kita lakukan agar fitur apa istilahnya gini, ngocornya itu nggak terjadi gitu? Kira-kira apa ini? Di sini kelebihannya apa ini? Ya, untuk mengatasi hal yang seperti pada umumnya tabela-tabela itu, jadi di samping ini ada model baru. Jadi ini juga sama keluaran benih, itu untuk mencegah benih jatuh karena efek gravitasi seperti itu. Jadi ini tinggal digeser sini, ini ada lubangnya di dalam sini. Jadi benih tidak langsung jatuh, meskipun dia posisinya ada di bawah, itu benih tidak akan jatuh. Iya. Tapi yang tengah ini harus kita tutup ya. Ya, pada saat kita mau memfungsikan yang moda keluar bibit dari samping, ya, yang tengah ini harus kita tutup ya Pak Robi ya. Kita tutup ya mestinya ya. Terus kemudian kita buka yang samping ya Pak Robi ya. Jadi kita fungsikan salah satu sesuai kebutuhannya. Kalau mau pakai yang ini, yang tengah kita tutup yang samping. Kalau mau kita fungsikan yang samping, yang tengah kita tutup, yang samping kita buka, kita fungsikan seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal jarak, kalau kita menggunakan pengaturan lubang yang di tengah ini, ya kan, yang di tengah ini, Ya. Ini kan yang istilahnya kalau seandainya diem, bibit akan jatuh terus ya. Ya. Oke, terlepas dari itu, jarak berapa yang bisa kita atur dengan kalau kita menggunakan yang di tengah ini? Jarak tanam berapa? Jarak dalam satu baris berapa sentimeter yang bisa kita atur? Jadi untuk jarak pada di sini ini di tabung ini untuk yang tengah itu hanya ada 2 setelan. Ada 2 setelan ya, ada 2 setelan. Jadi untuk 6 lubang sama 9 lubang. Oke, kalau 6 lubang ada berapa? Kalau 6 lubang itu jaraknya 18 cm. Oke, terus kemudian kalau yang 9 lubang 12 cm. Oke, jadi ada 2 ya jarak yang bisa kita setel ya. 18 cm dan 12 cm. Oke. Pada saat yang pengaturan tengah itu kita tutup, kemudian kita menggunakan pengaturan yang samping. Nah, pengaturan samping ini memungkinkan apa Pak? Petani bisa mendapatkan apa? Istilahnya manfaat apa? Selain benih padi itu tidak mengocor pada saat istilahnya teman-teman petani itu berhenti untuk menarik alat tanam tabela ini. Nah, jadi Mungkin kita bisa relasikan ke sini ya. Jadi di samping ini itu bisa dibuka dua-duanya kan. Jadi bisa dibuka dua-duanya. Jadi cara anda langsung nanti contoh gambar keluarannya nanti seperti ini. Jadi keluar dua dalam satu putaran ini.
bukan 2 butir ya, Ya. tapi 2 istilahnya dua grup benih ya. Iya. Nah, masing-masing grup ini bisa berjarak 3 cm. Iya, 3 cm jaraknya seperti itu. Kalau misal ditutup bisa jadi keluar hanya satu sisi saja. Oh, jadi kalau ini ditutup, difungsikan ini, jadi ini tidak ada ya. Jadi hanya keluar hanya satu sisi aja ya. Pada saat ingin membentuk istilahnya apa namanya? Dua baris kecil itu bisa yang ini dibuka, Ya, yang ya. tengah ditutup. Tengah tetap Oke. ditutup. Jarak yang akan didapat adalah 3 cm antar grup ya. Ya. Baik, Jarak kedepannya ini, jarak tanam kedepannya itu ini kan berjumlah 20 lubang kalau yang sampai. Oke, baik. Itu kalau difungsikan semua dibuka jaraknya 6 cm. 6 cm ya, 6 cm. Tapi kan jarak tanam 6 cm itu dalam satu baris kan tidak mungkin ya. Iya. Bagaimana caranya teman-teman itu bisa mengatur jarak kalau memanfaatkan ini ya yang samping ini jaraknya itu lebih dari 6 cm? Apa bisa ditutup dia? Bisa sih sebenarnya itu tergantung teknis di lapangan ya. Iya. Kalau untuk menyetel yang samping ini karena ada 20 lubang bisa memfungsikan untuk jarak 12 ya. Karena kan dalam satu lubang ini 6 cm jaraknya kalau Iya. 20. Iya. Kalau kita pakai 12 otomatis kita lompat satu lubang ditutup. Iya. Jadi untuk menutupnya itu bisa dengan banyak cara. Misal kita kasih gabus atau styrofoam seperti itu, atau kita tutup pakai malam atau lilin bisa juga seperti itu. Baik ya Pak Ruby ya. Oke. Kira-kira Pak Ruby, ada nggak yang masih luput untuk kita bahas Pak Ruby? Dari beberapa hal yang tadi kita sudah diskusikan. Ada lagi poin yang ini? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Oke, kalau soal instalasi ya, instalasi kan Pak Robi kan sudah pernah menyiapkan ya bagaimana cara menginstalasi alat tanam padi tapela ini. Oke, para pemirsa di rumah bisa merujuk ke video instalasi alat tanam padi tapela yang sudah disiapkan oleh Pak Robi pada video yang lain, ya kan? Gampang, dengan gamblang Pak Robi menjelaskan langkah dari step awal sampai step akhir proses instalasi ya alat tanam padi tapela ini. Oke, dan Pak Robi teman kita dari pabrikan juga sudah ngirim apa namanya demo ya, demo alat penggunaan ini nanti bisa disertakan ya di dalam video ya di bagian akhir. Oke, para pemirsa di rumah, kita sudahi dulu review yang sangat menarik nih mengenai tapela. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu penjelasan ya yang cukup buat para teman-teman petani di sana. Jangan ragu untuk menggunakan alat tanam padi tapela dari Saam karena banyak keunggulan yang bisa Anda dapatkan pada saat menggunakan alat tanam padi ini. Sampai jumpa, salam kompak, salam pertanian. Terima kasih. Pasang bagian menutup kondisi benih. Ya. Tarik ke belakang. Pastikan penguncinya di sini. Kondisi coakan ini dan ini bagiannya di belakang. Kondisi ini coakan. Bagian pengatur jarak
dipasang di ketiga yang lubang ini. 1, 2, 3. Setelah itu kunci. Seperti ini. Karena ada di luar. Ada mananya? Ini di luar. Seperti ini. Selanjutnya kita stroke. Pasang menutup ini. Bagian penampung benih sudah selesai.
pasang pengunci biar tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita pasang bagian samping. Setelah itu atur jarak sesuai kebutuhan. Misal ini kita pasang 10 tabung. 10 tabung, jadi kita setel jarak 23 cm. Jarak samping-samping. Jadi kita setting dulu dari tengah ini. Jaraknya 23. Terus ini juga 23. Jangan isi ini samakan. Ini ada satu. Nah, ada sama. Yuk, selesai. Selanjutnya kita pasang tongkat menarik. Sini ada 2 lubang. Yang sini jaraknya pendek, yang ini panjang. Yang panjang posisinya di sini. Kita masukkan, lepaskan pada lubang, pasang pennya. Dan yang atas selesai. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham? Ada, Pak. Bagaimana kalau untuk mengatur banyak sedikitnya benih yang keluar dari tabungnya, Pak? Untuk mengaturan berapa benih yang keluar,
Jadi kita cari panahnya. Lah, ini ada panah. Ini bisa digeser. Geser. Kalau kepingin banyak ya dibuka penuh Ya. lubangnya. Ya. Kalau mau sedikit tinggal digeser. Seperti ini. Ya, jadi Apakah semua ini lubang pengaturnya. juga berlaku? Coba Pak, diputar Pak. Ini kita jarak segini. Ah, Nah, ini Oh, iya. satu. Nah, seragam semua Sama lubangnya ya, ukurannya. ya, Pak. Kalau mau dipenuhkan, ini buka semua. Buka semua. ya. Oh ya udah Pak, udah ngerti Pak. Untuk jarak tanamnya, jadi di sini ada dua pengaturan jarak tanam. Pertama, kita taruh di sini. Jadi ketika posisi ada di tengah sini, ini yang buka ada 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lubang. Masing-masing lubang jaraknya berapa senti itu Pak? Kalau 6 lubang yang terbuka. Kalau ini 6 lubang terbuka, nanti jarak tanamnya itu 18 18 senti. senti. Kalau 6 berarti 18 senti. Ya. Kemudian Kalau untuk kita- merubah yang lain Pak, kita bisa geser ke belakang sini. Kita geser. Ah, Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lubang. Ada 9 lubang, itu jaraknya 12 cm. 12 cm. Jadi pengaturan hanya ada 2 jarak, yaitu 6 lubang 18 itu cm. 18 cm, kalau 9 lubang jadinya 12 12 cm. cm. Oh iya Pak. Sudah paham ya? Udah Pak, sementara Cara menyetel. Sini ada kunci buat menyetel ukuran benih yang akan keluar. Di sini ada nomornya 8, 7, 6, 5, 4, 3. Di ini kegunaannya kita taruh di sini. Misal untuk menyetel yang nomor 8 kita masukkan penuh. Nah, kita tutup ini. Kita tarik. Jadi yang terbuka itu nomor 8, ukurannya segini. Kemudian kita setting ke 5. Kita taruh ke yang kelima. Nah, segini nomor 5. Kita tutup. Segini. Ini tergantung kebutuhan mau disetel ke yang berapa.